Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Saya dari kelas bimbingan dan konseling Islam 2B. Di sini saya mencoba memaparkan dari materi dari mata kuliah dasar-dasar pemahaman perilaku. Dan dosen pengampunya yaitu Ibu Bariyati Magister Pendidikan. Mungkin langsung saja kita kepada materinya. Di sini saya mencoba menjelaskan 3 materi tentang yang pertama, metode penyelidikan dalam psikologi. Dan yang kedua, mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Dan yang ketiga dan terakhir, yaitu hakikat asesmen pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu metode penyelidikan dalam psikologi. Pengertian pendidikan karakter adalah upaya untuk membantu orang mengerti tentang peduli dan apa yang telah dia perbuat atas dasar nilai etik. Menurut para ahli, mengartikan pendidikan sebagai proses internasionalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab-adab. Ada pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses di mana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Perbedaan karakter dan kepribadian. Perbedaan karakter dan kepribadian tidak ditemukannya konsistensi antara perilaku manusia dalam satu sama lain. Diibaratkannya, perilaku manusia yang sama tidak menunjukkan karakter yang sama dalam berbagai percobaan. Karakter merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang menjadikan unik. Berdasarkan apa yang ia sudah miliki sejak lahir maupun apa yang mereka pelajari dalam hidupnya. Karakter juga dapat disebut sebagai learned behavior. Sedangkan kepribadian merupakan jumlah karakteristik yang muncul dalam perilaku tanpa adanya moral seperti pemarah, penyabar, tahan terhadap uji coba, mudah iba, cepat tersinggung, bangga, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita bisa mengkontrol kepribadian kita secara perlahan dan bertahap. Tujuan dan landasan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan karakter. Landasan pendidikan bukanlah sekedar memberikan pengetahuan, lebih dari itu pendidikan melatih kemampuan berpikir. Manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk yang lainnya, yaitu dengan dianugerahi akal, pikiran, dan kecerdasan. Sehingga dengan akal dan pikiran tersebut diharapkan manusia atau seseorang dapat mengetahui, memahami, dan mengembangkan potensi yang telah ada pada dirinya sejak diberikan. Peran pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pendidikan karakter sangat penting untuk pembangunan bangsa dan menjadikan bangsa beradab, karena dalam pendidikan karakter diajarkan bagaimana untuk menjadi seseorang yang berbudaya. Pendidikan karakter juga diperlukan untuk menumbuhkan watak bangsa yang bisa dikenal secara jelas, yang membedakan diri dengan bangsa lainnya, dan ini diperlukan untuk menghadapi situasi zaman yang terus berkembang. Ya, langsung saja kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Definisi psikodinamik.
Psikodinamik merupakan salah satu pendekatan yang cukup tua. Tentu saja salah satunya disebabkan karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang pertama muncul dalam dunia psikologi. Pendekatan psikodinamik ini berasumsi bahwasannya masalah-masalah si pasien disebabkan oleh tekanan psikologis antara dalam bawah sadar dan kenyataan yang ada dalam kehidupan individu. Teori psikodinamika atau tradisi klinis berangkat dari dua asumsi dasar. Asumsi yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah bagian dari dunia binatang. Dan asumsi yang kedua yaitu manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadar maupun yang tidak disadari. Teori psikodinamik ditemukan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Dia memberi nama aliran psikologi yang dikembangkan sebagai psikoanalisis. Mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kemunduran. Kembali ke bentuk-bentuk awal atau kembali pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya, yaitu bentuk kekanak-kanakan dari perilaku ketika menghadapi kegelisahan. Misalnya, anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar kembali ngompol atau menghisap ibu jari. Mekanisme yang kedua yaitu penekanan. Berkenaan dengan dorongan hati yang tidak pantas dengan mendasarkannya ke dalam pikiran tidak sadar. Dorongan ini terus menyebabkan konflik dan menggunakan pengaruh yang kuat terhadap perilaku kita. Sedangkan mekanisme yang ketiga yaitu menggantikan perilaku yang tidak sesuai, yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Misalnya, remaja yang merasa marah dan ingin sekali memukul temannya melakukan kegiatan olahraga untuk melampiaskan rasa marah tersebut. Mekanisme yang keempat yaitu penggantian. Mengubah emosi yang kuat dari sumber frustrasi dan melepaskannya kepada objek atau orang lain. Contohnya di sini seorang anak yang marah pada temannya kemudian melampiaskan perasaannya pada hewan peliharaannya. Dan mekanisme yang terakhir yaitu pembentukan reaksi. Bertindak yang sepenuhnya berlawanan dengan perasaannya untuk menyembunyikan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diterima. Sebagai contoh, seseorang yang menyukai orang lain tetapi justru memperlihatkannya perilaku seolah-olah membenci orang yang ia sukai tersebut. Perspektif psikodinamika. Perspektif psikodinamik merupakan bagian dari aliran individualis reformis yang memiliki fokus terhadap perubahan sosial. Dikatakan psikodinamik karena teori yang mendasari mereka mengasumsikan bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran orang. Di mana teori-teori ini menggunakan berbagai teknik untuk menafsirkan bagaimana pikiran yang bekerja dengan mengamati perilaku mereka. Teori psikodinamik menekankan bahwa pikiran merangsang perilaku yang keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Model-model psikodinamika.
Model-model psikodinamika pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1974. Dan pengikut-pengikutnya dikatakan psikodinamik karena teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Beberapa ide dasar psikodinalisasi ya. Teori psikoanalisis ya, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkembangan manusia, dan yang kedua, kepribadian, dan yang terakhir, yang ketiga, psikologi abnormal dan pengobatan treatment. 3 hal penting yang menyangkut perkembangan kepribadian ini yakni A. Proyeksi, yaitu ide-ide yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan sesuatu yang diinginkan ego untuk dilindungi dikenakan pada orang lain. B. Sublimasi, yaitu energi yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih dapat diterima. Dan yang terakhir, C. Rasionalisasi, yaitu alasan-alasan yang dapat diterima untuk kegiatan-kegiatan aktivitas meski sebenarnya tidak dapat diterima. Pengertian teori belajar humanistik. Teori pembelajaran ini bertujuan untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pelaku, sudut pandang pengamat ya. Tujuan utama pendidikan adalah membantu peserta didik berkembang, yaitu membentuk setiap orang mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia menjadi unik dan bantu mereka menyadari potensi mereka. Meski teori ini menekankan pentingnya isi proses pembelajaran, nyatanya teori justru lebih penting. Masih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang bentuk ideal pendidikan dan proses pembelajaran. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada gagasan belajar dalam bentuk yang paling ideal daripada belajar apa adanya. Seperti yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari, mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya ya. Oke, kita lanjut kepada materi yang ketiga dan yang terakhir ya, yaitu hakikat asesmen pembelajaran. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Keputusan tentang siswa ini termasuk bagian guru mengelola pembelajaran kelas, bagaimana guru menempatkan siswa pada program-program pembelajaran yang berbeda. Tingkatkan tugas-tugas untuk siswa yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Bimbingan dan penyuluhan dan saran untuk studi lanjut. Keputusan tentang kurikulum dan program sekolah termasuk pengambilan keputusan tentang efektivitas program dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan pengajaran remedi ya, atau remedial checking. Teknik asesmen pembelajaran. Dilihat dari tekniknya, asesmen proses dan hasil belajar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu teknik tes dan teknis non-tes. Pengertian dari teknik tes adalah perangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik
kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai alat ukur sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. Sedangkan pengertian dari teknik non-tes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Angkat ataupun wawancara dapat pula dilakukan dengan sosiometri. Teknik non-tes menggunakan sebagai pelengkap dan digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil belajar. Teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek-aspek kehidupan anak. Dalam KBK, teknik non-tes disarankan untuk banyak digunakan. Tujuan dari asesmen yaitu untuk mendapatkan data-data tentang mahasiswa secara lebih luas, lengkap, dan mendalam sehingga diperoleh gambaran tentang mahasiswa tersebut secara komprehensif. Bahwa dapat disimpulkan asesmen pembelajaran merupakan suatu metode dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik siswa belajar. Asesmen pembelajaran juga mempunyai teknik-teknik berupa teknik tes dan teknik non-tes. Dalam asesmen pembelajaran mempunyai suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya, berupa faktor intern yang meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, faktor kelelahan, dan faktor ekstrim yang juga meliputi faktor keluarga. Faktor sekolah, faktor masyarakat Asesmen pembelajaran terdapat suatu prinsip-prinsip yang berupa prinsip validitas prinsip validitas dan prinsip reliabilitas. Oke, alhamdulillah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya dan kawan-kawan yang melihat video ini. Jika ada terdapat kesalahan kata dan kesalahan kalimat yang saya sampaikan, mohon dimaafkan karena yang salahnya datangnya dari saya pribadi dan yang benarnya datangnya dari Allah SWT. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.